Proses hukum kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan dengan tersangka Taufik Hidayat terus bergulir. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik Polda Jabar dan telah menunjuk 9 jaksa untuk menangani perkara tersebut. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 9 orang jaksa untuk menangani ataupun mengikuti perkembangan penyidikan terhadap tersangka TH. Pemirsa, seorang pengendara wanita di Bekasi, Jawa Barat menjadi incaran pelaku penjambretan. Dari kamera CCTV, seorang pengendara wanita memarkir sepeda motornya di Jalan Raya Karangsatria. Sibuk bermain ponsel, korban tak menyadari diincar 2 remaja berboncengan sepeda motor. Korban spontan mempertahankan ponsel miliknya hingga korban terjatuh ke aspal bersama sepeda motor. Pelaku berhasil kabur ke arah Jalan Paru dengan tangan kosong. Cemburu dan lelah bekerja, alasan Taufik Hidayat menyekap dan menyiksa YTR, gadis asal Bandung, secara brutal. Pelaku yang bekerja sebagai penagih hutang juga disebut temperamental dan kerap mabuk minuman keras. Alhamdulillah, udah kita amankan. Atas nama siapa? Cemburu buta dan stres akibat tekanan pekerjaan. Rupanya itulah motif Taufik Hidayat menyekap dan menganiaya YTR yang tidak lain kekasihnya. Kita menuju Polda Jabar ya. Bang, awas bang, kanan bang. Kepada polisi, korban mengaku jika pelaku memiliki masalah pekerjaan, maka ia melampiaskan kekesalan dengan cara menyiksanya secara brutal. Diketahui Taufik selama ini bekerja sebagai penagih utang atau debt collector. Tidak hanya itu, pelaku juga hampir setiap hari mengkonsumsi minuman keras hingga kerap memicu pertengkaran dengan kekasihnya dan berujung penyiksaan. Semua yang dia lakukan, dia mengakui, dan dia tadi sempat mengatakan bahwa dia juga menyesal karena ini dilakukan di bawah kesadarannya akibat konsumsi alkohol tadi itu. Setiap hari ini konsumsi alkohol, selalu berdebat dengan bercecok dengan kekasihnya dan terjadilah penganiayaan seperti itu. Taufik kini telah menjadi tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan. Ia dijerat dengan pasal 451 tentang penyanderaan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Polisi juga menjeratnya dengan pasal 446. Sementara kondisi kekasihnya kini mulai pulih dan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Gagal menyalip supercar menabrak pengendara sepeda motor di Bekasi, Jawa Barat. Pengendara pria yang membonceng anak perempuannya luka-luka dilarikan ke rumah sakit. Inilah detik-detik pasca sebuah sedan mewah berwarna kuning menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang bapak yang membonceng anak perempuannya di Jalan Raya Perjuangan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Salah satu penumpang sedan sempat turun dan terlihat mengalami syok usai menabrak pemotor. Menurut saksi mata, pengendara supercar ini tidak melaju kencang namun berusaha menyalip dan gagal hingga menabrak sepeda motor yang berada di depannya. Sepeda motor korban bahkan sempat terseret 5 meter hingga mengalami kerusakan. Pengemudi diduga berkendara sambil menelpon. Motor kayak pelan gitu kan, yang jalur tengah sini, cuman masih di daerah sana. Nah, terus si mobilnya kayak rada-rada kanan, tapi nggak ke kiri-kiri. Nah, kira kayak ke kanan terus banyak keluar sini, hilang inilah kayaknya. Akibat kejadian ini, 2 orang korban yang merupakan bapak dan anak harus dievakuasi ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan penanganan medis. Kasus kini ditangani Satlantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Pemirsa, gudang penyimpanan bahan baku sepatu di Deli Serdang, Sumatera Utara terbakar hebat. Banyak cairan kimia serta karet membuat api menghanguskan seluruh isi pabrik. Api dan asap hitam membumbung tinggi dari sebuah gudang penyimpanan bahan baku pembuatan sepatu yang berada di Jalan Pendidikan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Terdengar beberapa kali ledakan dari dalam pabrik yang menyimpan cairan kimia serta bahan baku yang terbuat dari karet. Diduga kebakaran terjadi akibat percikan api yang kemudian menyambar bahan yang mudah terbakar dan menghanguskan seluruh isi pabrik. 4 mobil pemadam Deli Serdang dibantu dengan mobil pemadam dari Kota Medan berjibaku memadamkan api dengan cara menyiramkan cairan sabun ke sumber api. Tidak bisa dijangkau karena memang adanya bahan baku yang sudah terbakar dan panas yang dari api membuat kita menggunakan teknik pakai sabun. Pagi ini kita masih melakukan pemadaman, ya kita berharap semoga cepat selesai. Ini ada beberapa bangunan yang karena adanya ledakan dari bahan-bahan kimia. Itu sempat ledakan tadi, Bang? Ya. Ramainya warga yang berkerumun dan menyaksikan kebakaran sempat menyulitkan dan menghambat proses pemadaman serta mobilitas mobil pemadam yang hilir mudik. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, tempat percetakan di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat digerebek sekelompok orang dari LBH Forum Pemuda Kalbar. Dari penggerebekan didapati 3 pemuda terlibat kasus pencurian disekap di ruang belakang. Aksi penyekapan ini diduga dilatar belakangi pencurian yang dilakukan salah satu korban penyekapan. Pencurian tersebut dibantu 2 orang lainnya yang diminta untuk mengantarkan barang curian. Ini barang untuk tawanan perang ini. Namun aksi pencurian tersebut diketahui pemilik percetakan hingga ketiganya disekap dan dipasung. Ini sudah biasa dipasung katanya di sini di rantai. Meski pihak keluarga telah membayar tebusan sebesar 50 juta rupiah, namun ketiga pemuda yang disekap tak juga dilepaskan. Kemudian salah satu keluarga korban melapor ke LBH Forum Pemuda Kalbar. Keluarga 3 orang yang disekap ini sudah melakukan pembayaran 50 juta, namun selama 3 minggu ternyata ketiga orang ini belum dilepaskan oleh terduga pelaku penyekapan. Sehingga kemarin di Ketreskrim dan Pamapta mengamankan 2 orang sebagai terduga pelaku penyekapan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat telah menangkap 2 pelaku penyekapan dan sedang mendalami kasus guna mencari kemungkinan ada tidaknya pelaku lain.